Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Oke. Tadi habis pelajaran siapa? Tadi. Produktif ya? Ya, oke. Oke, Bu, absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Gani sama Yusuf. Gani kenapa Gani? Gani sakit. Sakit. Udah berapa hari? 3 hari. 3. Ya Allah. Semoga cepat sembuh. Kalau Yusuf? Yusuf telat, Bu. Lambat. Iya. Berarti balik lagi kesiangan. Iya. Udah, mudah-mudahan besok Yusuf tidak telat lagi. Ya. Oke. Sebelum kita mulai bimbingan kali ini, alangkah baiknya diawali dengan doa supaya semua berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Silakan ketua kelas siapkan doa. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mau mengetahui kesiapan kalian ya. Kita ice breaking. Dikala Ibu mengatakan pagi, maka tepuknya 1. Dikala Ibu mengatakan siang, tepuknya 2. Kalau malam berarti tidak ada tepukan, ya. Oke, siap. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Oke, alhamdulillah semuanya berarti sudah fresh ya. Fresh, alhamdulillah. Oke, di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal, ya. Dalam bimbingan layanan klasikal ini, Ibu akan menjelaskan karena di sekolah kita kan ada memiliki 3 moto, ya, yaitu BMW. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya berusaha. Alhamdulillah. Jadi dari ketiga moto itu, Ibu akan mengambil salah satunya, ya. Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Kalian setelah lulus sekolah pengen kemana? Kerja. Alhamdulillah. Jadi apa tema nanti yang akan Ibu sampaikan, yaitu berarti ada kiatnya dengan kalian, yaitu bekerja. Oke. Di sini Ibu akan mengutarakan kiat sukses masuk dunia kerja. Pengertian bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi diri sendiri. Di dalam bekerja, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dan kesempatan mengembangkan diri, yang artinya dengan bekerja, kalian tadi tidak memiliki penghasilan menjadi penghasilan, ya. Kalian tadi tidak bisa membeli sesuatu, bisa jadi membeli sesuatu. Nah, kesempatan dan mengembangkan diri, potensi kalian, skill kalian itu apa? Nanti akan dikembangkan dalam pekerjaan itu. Kemudian bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberikan kemampuan untuk menguasai alam semesta serta bijaksana dan bertanggung jawab. Setiap manusia dibekali oleh akal dan kemampuan yang berbeda, ya. Itu jadi kalian ini kan mempunyai bekal masing-masing. Antara si A dan si B itu berbeda. Pembekalannya berbeda, kemampuannya berbeda. Nah, di sini proses menuju dunia kerja saat ini tidaklah mudah, ya. Banyak pesaing dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan terhadap calon tenaga kerja. Jadi, persaingan dan persyaratan. Persaingannya itu jadi banyaknya pelamar dibandingkan lowongan pekerjaannya. Itu tidak seimbang, banyakkan pelamarnya. Sedangkan lowongan pekerjaannya itu hanya sedikit. Nah, persyaratan yang diminta, jadi jangan itu untuk persyaratan
operator saja terkadang untuk perusahaan yang meminta persyaratan yang tinggi itu persyaratannya lebih tinggi lagi ijazahnya. Jadi tidak, kalau operator itu sebenarnya dengan ijazah SMA dan SMK itu masih bisa. Tapi karena di sini persyaratan diminta perusahaan terhadap calon tenaga itu kerja itu biasanya berbeda-beda. Ada yang pengennya lebih tinggi dari SMA. Oke, berikutnya. Nah, proses menuju dunia kerja. Dalam proses menuju dunia kerja ini terdapat dua faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu dari mana? Dari sikap, ya, sikap dan mentalitas serta keahlian kerja. Sikap dan mentalitas ini di mana sikap kita dalam menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, ya, menyebabkan timbulnya sikap yang gampang gini, ngeluh, ya, keluh kesah diungkapkan apa. Itu dari sikap diri kita, ya. Kalau internal itu berarti dari dalam diri. Keahlian kerjanya merupakan pengetahuan khusus yang berguna untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja. Nah, contoh, kalian kan jurusannya teknik mesin. Nah, skill kalian kalau di mesin itu apa? Coba mau tanya. Bubut, las, apres, CNC. Nah, jadi kalau kalian sudah memiliki skill, nih, misalnya di perusahaan itu sedang menjalankan fresh, karena skill kalian sudah dipelajari dan sudah ada, jadi kan tidak canggung, ya, jadi sudah ada bawaannya. Jadi itu kan menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja, ya. Nah, faktor eksternal, faktor dari luar, kondisi ekonomi dan kompetisi antar pelamar pekerja yang tidak sehat. Kondisi ekonomi ini bisa dilihat dari yang tadinya kalian itu tidak memiliki penghasilan, setelah bekerja kalian bisa berpenghasilan. Dan setelah bekerja kalian bisa membeli segala sesuatu yang kalian inginkan dengan uang hasil jerih payah kalian. Yang keduanya, kompetisi antar pelamar pekerja yang tidak sehat. Itu apa? Yang dimana kebanyakan dari tenaga kerja itu kebanyakan main belakang, ya kan, kompetisinya tidak sehat, ya. Kalau dari belakang itu kebanyakan mereka ujung-ujungnya pakai duit, ya, atau melalui jalur belakang. Kalau jalur sehat, ibu yakin kalian bisa bersaing, ya, kita bisa bersaing. Nah, karena di sini apa faktor eksternalnya? Kompetisi antar pelamar pekerja tidak sehat. Berarti mereka melalui jalur belakang. Berikutnya. Oke. Persiapan sebelum masuk dunia kerja. Ya. Persiapannya. Pertama adalah prinsip dasar dalam penempatan tenaga kerja, ya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu di sini ada tiga faktor persiapan sebelum masuk dunia kerja. Itu ada prinsip, mencari sumber, dan kriteria. Pada awal, prinsip setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan untuk memilih pekerjaan. Situ memilih pekerjaannya apa? Jadi kalian ada haknya, ya. Hak di mana untuk memilih kesempatan bekerja. Jadi dengan pendidikan yang kalian mampu itu kalian bisa memiliki haknya, mempunyai hak. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja yang meliputi instansi pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum. Nah, untuk yang kedua, mencari sumber informasi lowongan pekerjaan, diantaranya memanfaatkan lembaga bursa kerja dan media massa serta internet. Pemanfaatan lembaga bursa kerja itu untuk pengurangan tenaga kerja, ya, pengurangan tenaga kerja dalam mencari lowongan pekerjaan.
media massa dan internet, itu kalau bisa untuk kalian dari sekarang unduhlah aplikasi LinkedIn. Nah, di dalam LinkedIn itu banyak sekali informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang ketiga, kriteria lowongan kerja yang benar. Ya, dalam kriteria ini ada beberapa aspek. Yang pertama, identitas perusahaan. Ya. Identitas perusahaan ini kalian harus tahu perusahaan apa yang akan kalian lamar. Contoh, perusahaan A itu mayoritas membuat spare part motor yang berawal dari biji plastik ya. Nah, yang kedua, jumlah jabatan. Jumlah jabatannya itu kalian harus tahu yang dibutuhkan perusahaan itu berapa. Ya, seandainya yang dibutuhkannya 3, pelamarnya banyak, ya kalian harus bisa bagaimana mungkin bisa diterima. Ya. Syarat jabatan biasanya berkaitan dengan pendidikan. Ya. Batas waktu pemenuhan lowongan, batas waktunya ada. Ya, misalnya pendaftaran ditutup tanggal berapa. Dan berikutnya adalah alamat pemberi kerja. Jangan lupa kalian memberikan alamat ya dan nomor handphone kalian. Jadi di saat kalian melamar pekerjaan, ya, nanti di saat kalian diterima itu perusahaan akan menghubungi nomor kontak atau alamat yang kalian tinggalkan. Ibu di sini akan memberikan contoh. Nih, di sini ada sebuah perusahaan, ya identitasnya, identitas perusahaan. Jadi sini kan jabatannya operator dan mekanik, ya ada di situ. Nah, untuk batas pendaftaran itu di bawah ada, ya dari tanggal 8 sampai 14 Oktober. Nah, tempat pendaftarannya berarti di BKK SMK Patrol. Ini adalah contohnya ya, contoh identitas perusahaan, batas pendaftaran, jumlah jabatan, apa. Kita lanjut. Nah, kita beralih ke teknik membuat surat lamaran pekerjaan. Ya. Pastinya kalau kita mendaftar ke perusahaan itu kan harus ada surat lamaran pekerjaannya. Di sini ada tekniknya. Dari beberapa teknik. Pertama, baca dengan baik persyaratan yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tersebut. Ya. Di mana? Jadi kalau ada pemberitahuan nih lowongan pekerjaan, kalian tuh harus baca. Ya. Yang dibutuhkan di perusahaan tersebut tuh apa? Apakah operator, apakah helder, apakah ubud, ataukah bagian engineering, itu harus dibaca dulu ya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tulis surat lamaran pekerjaan dengan kata bahasa baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Di sini kalian harus menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa ibu. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang mudah dipahami, singkat, padat, jelas, sopan, dan menarik. Yang tadi ya, jadi ada kaitannya dengan yang nomor 2. Ya, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, berarti kan menurut bahasa baku bahasa Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya, tujuan surat harus jelas. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada siapa? HRD. Berarti tujuannya harus jelas, HRD perusahaan yang dituju ya. Nah, memastikan tidak ada salah ketik dan mudah dibaca. Dari kertas kalian setelah menulis surat lamaran pekerjaan itu kalian teliti kembali, memastikan tidak ada salah ketik. Contoh ya, kepada yang terlalu tujuannya untuk siapa? Sebenarnya untuk HRD tapi ditujukan untuk yang lain. Ya. Terus tulisannya kalau bisa yang seperti dokter pun tapi harus bisa terbaca. Berikutnya,
Memastikan kertas dalam keadaan bersih. Oke, untuk memastikan kertas dalam keadaan bersih, di saat menulis surat lamaran pekerjaan untuk tangan kalian yang berkeringat, tolong bawahnya dialasi tisu biar tidak mengotori surat lamaran pekerjaan ya. Ada nggak di sini yang tangannya berkeringat? Ya, yang berkeringat ya. Jadi kalau waktu sebentar-sebentar pun kadang berkeringat. Jadi kalau di saat menulis surat lamaran pekerjaan itu harus dialasi. Oke. Nah, selain membuat surat lamaran pekerjaan, itu dibarengi dengan pembuatan daftar riwayat hidup atau CV. CV itu adalah kurikulum vitae ya. Yang dimana dalam penyusunan CV itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjelaskan diri Anda. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Dan yang ketiga adalah pengalaman yang Anda miliki. Untuk yang pertama, menjelaskan diri Anda. Jelaskan diri saya. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya. Bila perlu jurusan saat sekolah, jadi orang itu biar tahu, ya. Nah, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan itu kalian dari lulus SD, SMP sampai SMK. Ya, tapi kalau ada yang lebih tinggi lagi sampai D3 atau lebih tinggi ke dunia perguruan tinggi, itu cukup dilampirkan hanya D3-nya atau S1-nya dan SMK-nya saja yang didaftar riwayat hidup ya untuk latar belakang pendidikan. Pengalaman. Di sini pengalaman itu kalian bisa melampirkan. Nah, misalnya setelah lulus, kalian itu pernah kerja misalnya di pabrik tahu atau pabrik tempe. Berarti kalian itu ada suatu pengalaman. Tulis saja di situ, nggak apa-apa. Dan jangan lupa di bagian situnya itu kalian harus dituliskan job desk-nya apa. Misalnya, Bu, saya bagian pembuatan tempe. Ya berarti tulis. Atau di perusahaan. Kalau di perusahaan, Bu, saya pernah ikut di perusahaan walaupun tidak lama. Di sana misalnya Bu, saya megang operator bagian apa tuh? Di operator bagian misalnya bagian apa? Saya menjawab operator ya. Nah, berikutnya. Oke. Sukses psikotes dan wawancara kerja. Ya. Psikotes atau tes psikologi adalah jenis tes yang dilakukan untuk mengukur berbagai faktor psikologi. Tentunya, misalnya kecerdasan, intelijensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes prestasi. Ya, kalau kalian ingin tahu prestasi kalian berapa persen atau bakat kalian di mana atau minat kalian di mana, itu kalian bisa melakukan dengan cara tes psikotes. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkirakan apa yang dilakukan oleh seseorang di masa yang akan datang dan mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian. Ya, karena setiap manusia itu berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda, karena karakter dan watak pun berbeda. Ya. Jadi tes psikotes ini selain ingin mengukur kecerdasan, bakat minat kalian, di mana bakat minat itu bisa dilihat dari karakter kalian yang berbeda-beda, itu bisa dilihat. Hal yang perlu diperhatikan untuk sukses psikotes, ya, yaitu ada 3. Hal yang pertama adalah sebelum tes, ya, dimana sebelum tes ini kalian harus yakin dengan posisi yang kalian daftarkan, ya. Selain harus yakin, kalian harus istirahat yang cukup, pastikan sudah tahu kalian akan tes di mana. Nah, terus baca kembali surat lamaran dan CV kalian. Ya.
Yang kedua, sikap pada saat tes. Sikap pada saat tes itu kalian misalnya di saat pembagian lembaran untuk psikotes itu kalian segera tanpa diminta segera mengisi nama, alamat, dan nomor HP. Nah, di saat pengawas mengatakan siap isi, kalian langsung isi tanpa harus menunda-nunda. Dengarkan baik-baik ucapan dan instruksi yang diberikan oleh pengawas. Dalam artinya, di setiap tes itu pasti ada pengujinya dan pengawasnya. Dengarkan baik-baik instruksi dari mereka. Jangan enggan bertanya apabila ada dari soal psikotes itu, dari soal yang diberikan kalian tidak ngerti, tanyakan kepada pengawas yang ada di sekitar, yang ada pada saat itu ya. Oke, yang berikutnya adalah wawancara kerja. Wawancara kerja itu di sini dibagi dua. Ada saat persiapan dan pelaksanaan. Saat persiapan, apa yang harus disiapkan? Tampilan. Ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk besok, kayak baju, apa, itu harus disiapkan. Dan jangan lupa bawa alat tulis tanpa diminta. Semuanya harus dipersiapkan. Pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wawancara. Di antaranya, persiapan yang matang, nah, tepat waktu, enam, etika komunikasi, gunakan bahasa tubuh yang percaya dan ucapkan. Di mana hal yang harus diperhatikan ini itu sangat penting ya. Pentingnya apa? Persiapan yang matang. Kalian itu sudah dipersiapkan dari malam. Semua yang akan berangkat jadi sudah tahu apa itu tempat tesnya di mana, besok pakaian yang mau dipakai pakaian apa. Itu kalian sudah persiapan matang. Nah, tepat waktu 30 menit sebelum tes dimulai. Jadi masih mending kita menunggu. Jadi jangan sampai kalian tidak tepat waktu, itu dilanggar. Penampilan di sini kalau namanya orang pergi wawancara itu penampilannya harus gimana? Rapi, terus bersih, sopan, terus wangi, terus pakaiannya yang dipakai berwarna hitam. Sepatunya boleh nggak pakai spaket? Nggak boleh ya. Jadi orang pelamar pekerjaan itu pakainya putih hitam, sepatunya sepatu pantofel ya, dan rambutnya pun harus rapi. Kalau untuk perempuan berarti tambah hijabnya warna hitam. Nah, tepat waktu tadi ya 30 menit sebelumnya penampilan. Etika komunikasi adalah sikap kalian ya, sikap kalian, adab kalian. Nih, contohnya saat kita wawancara, tok 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 ya, buka pintu, ucapkan salam, jangan dulu duduk sebelum diperintahkan. Ya, jangan dulu duduk. Nah, gunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh gini, contohnya. Kita duduk, itu posisi duduknya harus tegap. Ya. Pandangan lurus ke depan, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Ya, lurus dengan yang penguji. Ya. Percaya diri. Kalian harus percaya diri. Ya, harus percaya diri kalian. Percaya dirinya apa? Pede. Kalau saya itu ini loh. Ya. Kalau saya itu seperti ini loh. Kalian harus percaya diri, tampilkan percaya diri kalian. Nah, dengan cara apa percaya diri? Di saat menjawab tidak berbanyak tidak grogi, tidak canggung, tidak apa gitu. Jadi pede lah. Jawabannya harus tegas, ya. Yang berikutnya adalah ucapkan terima kasih. Nah, jadi setelah diwawancarai, pewawancara itu sebelum kalian pergi dari tempat, kalian harus mengucapkan terima kasih di akhir. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, ya, tergantung yang memberikan wawancara pada kalian.
Oke. Nah, tadi hal yang harus diperhatikan. Kalau ini hal yang harus dihindari saat wawancara. Berarti kalau dilihat dari hal yang harus diperhatikan, berarti hal yang harus dihindari adalah kebalikannya. Yaitu pertama, tidak mempersiapkan diri. Jadi belum siap, belum apa-apa. Kedua, terlambat. Udah tahu mau tes, malah datangnya telat. Berikutnya, berpenampilan seadanya atau tidak sesuai. Masa mau wawancara memakai bajunya kaos atau celana pendek, kan tidak seperti orang pengen wawancara kan? Ya. Terus di sini mengambil kursi dan duduk sebelum dipersilakan serta tidak menggunakan bahasa yang baik. Jadi setelah masuk, kalian belum dipersilakan, kalian ambil kursi, kalian duduk. Duduknya apa bahasanya? Kalian menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang setiap sehari-hari kalian gunakan. Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tidak menggunakan bahasa tubuh yang positif atau yang baik. Udah duduknya tidak tegap, kalian santai. Nah, terus kepala kalian tundukkan atau kalian dengarkan, tengok kanan, tengok kiri, itu kan bukan bahasa tubuh. Nah, tidak pede, tidak percaya diri. Kalian takut. Kalian tidak percaya kalau saya itu bisa, minder. Nah, itu tidak percaya diri. Nah, dan hal yang berikutnya itu adalah pergi begitu saja. Ya, pergi begitu saja setelah kalian diwawancarai, melakukan wawancara di dalam, kalian keluar seperti tidak punya salah, keluar begitu saja. Ya. Oke, Ibu akan memberikan video yang bisa kalian simak. Hore, akhirnya hari kelulusan telah tiba. Nah, di hari kelulusan ini biasanya sih sering disebut menjadi tahap dewasa. Itu juga berarti kamu harus sudah siap Di video untuk ini memasuki dunia kerja. masuk juga termasuk yang tadi hal-hal yang sudah Ibu Seperti sampaikan yang ya, kamu tolong pernah dengar diperhatikan. sebelumnya. Dunia kerja memang tidak mudah, kawan. Nah, daripada kamu kaget, mendingan kamu cari tahu dulu seperti apa sih dunia kerja itu. Kali ini, Jojoba akan kasih kamu info, juga tips biar kamu lancar serta sukses untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Ada beberapa tips juga Dunia ya. kerja adalah dunia di mana kamu harus bertahan pada kondisi apapun. Kamu akan sering disuruh untuk menjalani sebuah pekerjaan dengan baik, walaupun itu hari pertama kamu bekerja. Ada kalanya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri sebelum bergantung pada orang lain, karena tidak akan selalu ada orang yang bisa mengajarimu. Itu artinya kamu harus inisiatif untuk bertanya dan mencari tahu info sebanyak-banyaknya kepada pekerja lain. Atau jangan lupa untuk menggunakan internet untuk mempermudah kamu dalam mencari informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, jangan baper ya guys. Kenapa? Diteriaki, dimarahi, dibuat kesal adalah keseharian dalam dunia kerja. Jangan langsung baper ya. Anggaplah hal itu melatih kesabaranmu dan membantu kamu jadi orang yang lebih tangguh. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa ilmu dan membuatmu menjadi pribadi lebih baik. Teman sangat diperlukan dalam bekerja. Teman bahkan juga yang membuatmu bertahan di dunia kerja. Maka itu, hati-hati, jangan sampai salah pilih teman, karena hal ini juga bisa berakibat buruk loh guys. Ada teman yang bisa gosipin kamu, seperti nusuk dari belakang, dan juga ada juga teman yang males-malesan, sehingga membuat kamu jadi pribadi yang buruk.
Sekarang kita memasuki hal yang keempat. Lakukan yang terbaik, karena rezeki orang rajin selalu membuahkan hasil yang indah. Berusahalah sekeras mungkin dalam bekerja. Fakta lain yang harus kamu ketahui adalah orang rajin bahkan bisa lebih sukses daripada orang pintar. Maka itu, cobalah buat kesan yang baik dalam bekerja, agar atasan dapat merekomendasikan kamu ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kita memasuki hal yang terakhir, yaitu di hal yang kelima. Percayalah, perusahaan akan menganggap kamu lebih baik jika punya perilaku yang baik juga. Sopan, pekerja keras, jujur, dan optimis, hal inilah yang jadi kunci sukses kamu dalam bekerja. Nah, seperti itulah gambaran yang ada di dunia kerja nanti. Semoga kamu bisa menghadapinya dan sukses selalu ya. Ya, itu tadi video ya mengenai pekerjaan, tips bekerja. Oke, dari hal yang tadi yang sudah Ibu terangkan, ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kalau seorang pelamar tidak punya pengalaman? Ya, gimana Julang? Bagaimana kalau seorang pelamar tidak punya pengalaman? Seorang pelamar tidak memiliki pengalaman kerja mungkin yang dimaksud ya. Ya, kita kan anak SMK, ya. Kalau anak SMK itu berarti ada masa PKL. PKL itu apa sih? Praktek. Berarti itu kan sudah termasuk salah satu kita kerja kan, ya. Nah, salah satunya berarti kita salah satunya kerja, jadi bisa diterakan. Oke, kan di PKL juga kita mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat prakrin. Berarti di situ di mana perusahaan memberikan penghargaan selama prakrin kita itu berarti baik. Itu sama saja sudah ada pengalaman. Ya, oke, berikutnya. Ya. Bagaimana cara agar tampil baik dalam wawancara? Tampil baik ya. Tampil baik dalam wawancara. Bagaimana agar tampil baik dalam wawancara? Oke. Agar kita merasa tampil baik dalam wawancara, bersikap tenang. Ya. Nah, menjawab pertanyaan dengan jelas. Ya, jadi tampil baiknya itu yang tadi ada sini nih lah ya, sini. Ada di sini nanti yang pede. Nah, percaya diri. Ya, agar kita berpenampilan baik, berarti kita harus dalam hati kita itu harus percaya diri. Pede gitu ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh pihak pewawancara kita bisa menjawabnya dengan tegas. Ya, dengan tepat gitu loh. Jadi udah tegas, tepat. Ya. Oke, ada lagi berikutnya. Ya. Bagaimana cara menjawab apa yang diharapkan oleh pekerja? Bagaimana cara Menjawab apa yang diharapkan oleh pekerja. Oke, apa yang diharapkan oleh pekerja. Nah, jadi di saat menjawab itu, ya, kalian harus mencari tahu deskripsi perusahaan, ya, deskripsi perusahaan tersebut. Ya, yang kalian lamar itu seandainya contoh di perusahaan A atau perusahaan B. Nah, di perusahaan ini kalian harus cari tahu dulu. Kan tadi ada di awal identitas perusahaan. Mana tuh? Aduh. Nih, di sini ada nih ya. Nah, mencari tahu deskripsi perusahaan sama juga halnya dengan mencari tahu identitas perusahaan. Ya, kan namanya identitas kan jadi ditahu dulu deskripsinya apa, dia itu berjalan di bagian apa, memproduksi apa, ya.
Terus kita jawab itu harus jujur, ya, jawab dengan jujur, ya. Oke, ada lagi? Udah, tidak ada, ya. Bagaimana cara perkenalan diri? Cara perkenalan diri. Perkenalan diri yang baik itu kita memperkenalkan diri kita. Misalnya, nama saya adalah Risma. Alamat saya Desa Bugel. Ya. Status saya sudah nikah. Itu memperkenalkan diri kita. Semua yang ada di diri kita itu diperkenalkan semua. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya, cukup ya. Oke, di sini Ibu akan memberikan penugasan pada kalian, ya. Silakan kalian membuat surat lamaran pekerjaan, ya. Surat lamaran pekerjaan, silakan Ibu berikan waktu ya 5 menit. Ibu akan memberikan contohnya. Nih, berarti di sini tujukan kepada pemimpin perusahaan. Di sini Ibu ambil contoh dari PT Mandawikri Tunggal. Alamatnya jelas, yang ditujunya jelas. Jangan lupa titik mangsanya, ya, titik mangsa pun. Nah, ini adalah identitas kalian. Perkenalan kalian, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jurusan, dan alamat. Ya, silakan. Titik mangsanya dibuat tanggal sekarang saja ya. Tanggal 29 Oktober tahun 2024. Lampiran di sini itu kalian itu nantinya akan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi sertifikat PKL, keterangan sehat, pas foto. Itu ada berapa dituliskan di sini di lampiran. Perihalnya tentang lamaran kerja. Karena kalian di sini untuk melamar pekerjaan. Nah, di akhir juga jangan lupa mengucapkan terima kasih. Jawaban dan kebijaksanaan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Silakan, kalian juga bisa searching di itu perusahaan apa yang ingin dituju. Misalnya apa perusahaan Astra, atau perusahaan Toyota, ataukah perusahaan LPG, atau perusahaan BUMN. Itu silakan searching. Nah, di situ jangan lupa kalian juga, nah, untuk itunya ya, ditujukannya kepada bagian apa? Misalnya bagian operator. Karena di lowongan pekerjaan yang dibutuhkan operator. Jadi jangan lupa dituliskan. Sekiranya lamaran pekerjaan mengajukan pekerjaan di lowongan pekerjaan sebagai operator. Nanti di akhir jangan lupa hormat saya ya sebagai pelamar. Ada nama kalian dan tanda tangan ya. Hormat saya pada sang pelamar. Ya, nama lamar ya.
Oke, silakan ketua kelas boleh bantu Ibu untuk mengumpulkan tugasnya. Siap. Dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, kesimpulannya ketika kita ingin sukses bekerja, kita harus mempunyai pemikiran yang kuat, Ya. mempunyai persiapan yang matang dan kepercayaan diri yang oke. Ya, kepercayaan diri yang baik ya. Siap. Ya, di situ dari materi tadi adalah untuk kesiapan kita harus kesiapan yang matang, kepercayaan diri, ya. Itu apa yang tadi simpulkan. Itu juga jujur, optimis, kerja keras, ya. Oke. Untuk materi kali ini Ibu sudah cukupkan ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjut ke bagian pembuatan daftar riwayat hidup ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kalian yang ada di sini diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan dalam segala hal. Untuk yang bekerja, semoga kalian diterima di tempat pekerjaan yang kalian inginkan. Selalu diberi kelancaran semuanya tanpa ada halangan. Ya. Untuk menutup semuanya, karena bimbingan dengan Ibu sudah, ya Ibu akhiri. Silakan ketua kelas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan doa dulu. Pimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. Semoga kita diberikan umur panjang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu kembali. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih waktunya. Ibu rekan kita applause untuk kita semua. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Hati-hati. Di bagian love you, sukses selalu, sehat selalu. Sukses ya.